Lu pernah nggak sih ngerasa kalau lu itu umurnya makin bertambah, tapi hidup lu gitu-gitu aja? Nggak ada perubahan, ya kayak tenang kayak gitu hidup lu. Nggak ada ujiannya, nggak ada terpaannya, challenge di hidup juga nggak ada. Beda banget gitu sama hidup orang-orang yang lu lihat di media sosial lu. Umurnya sama, bahkan ada yang lebih muda, tapi pengalamannya udah beda banget. Ngelihat ISO Speed udah keliling tur dunia di usia yang masih muda. Kemudian ngeliat Jerome Pauline, IPK-nya sempurna, di luar negeri pula. Kemudian ada Rich Brian, juga karirnya di luar negeri, dan masih banyak lagi, sedangkan lu masih belum jadi apa-apa dan masih rebahan di kasur. Kalau lu merasa terpuruk dengan hal-hal seperti itu, ini tenang aja, karena lu tuh sebenarnya nggak sendirian. Dan makanya gue bakal bahas hal ini biar lu tuh nggak makin terpuruk dan jatuh ke jurang yang lebih dalam. Jangan sampai ya, nih amit-amit kalau lu tuh sadarnya pas lu udah tua, ngerasain hidup susah, sudah punya istri, sudah punya anak. Nah, itu bakal makin susah buat lu buat berubah, karena waktu lu nggak sepanjang saat lu masih muda, dan bakalan banyak banget hal-hal yang perlu lu perhatikan untuk melakukan sesuatu lagi, dan pertimbangan lu itu jadi lebih besar karena lu sudah punya keluarga, lu nggak sendiri lagi. Dan inilah 7 kesalahan anak muda biasanya. So, langsung aja kita bahas, kita mulai dari nol. Takut gagal, jadi nggak pernah nyoba. Nah, ini kesalahan pertama dan problemnya semua orang. Masalah takut gagal. Mau bikin jualan, bikin usaha, takut usahanya nggak laku, jualannya nggak laku, nanti rugi gimana. Mau ikut-ikutan bikin konten, malah malu diliatin orang-orang, padahal sebenarnya nggak ada yang peduli. Jadinya nggak pernah nyoba sama sekali. Sekalinya lihat temen iseng jualan konten, malah jadi brand gede dan punya nama sendiri, penghasilan nyentuh jutaan sebulan, bahkan ada yang sehari. Terus kedua, itu masalah flexing dan gak bisa nabung. Gajinya kecil nih di garisan UMK daerah, tapi flexingnya minta ampun. Viral dikit ikutan beli biar kelihatan mampu, padahal mah ngutang sana sini. Jadi kayak orang haus validasi kayak gitu ya, padahal kalau haus mah tinggal minum. Sibuk mikirin gaya hidup, jadinya uangnya nggak ada yang ketabung. Giliran udah perlu, bingung mau kemana, utang juga belum kebayar. Mending uangnya ditabung untuk ntar pas perlu atau diputar lagi untuk dijadikan modal usaha sendiri sebenarnya. Yang ketiga, ini FOMO-an. Ini problem sebenarnya. Bagus sih kalau FOMO-nya ke hal-hal berguna dan edukatif. Tapi kalau FOMO-nya lebih ke arah nggak guna dan untuk kesenangan sementara, mending skip aja dulu, nggak usah segala ikut-ikutan. Karena kalau lu udah basah sekali, lama-lama lu jadinya pengen nyebur. Kalau udah tenggelam, jadi susah buat diselamatin. Sisa penyesalan nantinya. Yang keempat itu nunda-nunda. Nah, sering nih yang begini nih. Alasannya, ya karena masih muda. Mau belajar? Nanti aja, masih muda. Mau investasi? Nanti aja, orang masih muda. Olahraga? Santai aja, orang ini masih muda. Gitu terus sampai umurnya 30-an. Badannya jadi cepet capek, nggak punya tabungan, skill juga nggak punya. Dah game itu. Padahal karena masih muda itu seharusnya waktunya buat explore. Jangan nanti-nanti keburu tua. Yang kelima itu adalah nggak menjaga lingkungan. Lingkungan itu tuh salah satu faktor besar dalam urusan masa depan. Memang ya, berteman itu nggak boleh pilih-pilih. Tapi nggak semua orang itu bisa lu ajak berteman dengan cara yang sama. Lu harus milih yang mana yang bisa lu temenin akrab banget sama yang berteman sekedar berteman doang. Kalau lu salah dalam memilih pertemanan dan pahitnya ketemu yang toksik, itu pelan-pelan bakal ngerusak arah hidup lu. Lu awalnya nggak bakal sadar kalau temen lu itu toksik, karena semua orang yang di lingkungan itu sama kelakuannya sama kayak lu, sama temen lu, sama-sama toksik. Nah, ntar kalau udah telat, bakalan ada aja sesuatu yang akhirnya bikin lu sadar terus menyesal. Nah, masalah yang keenam itu overthinking, tapi nggak pernah action. Rencananya ada di kepala nih, bagus semua, mau bikin bisnis itu, mau bikin bisnis ini, bikin konten ini, bikin konten itu, mulus semua yang ada di kepala. Giliran tinggal eksekusi, nggak pernah dieksekusi, nggak pernah dilakukan. Idenya stop di kepala doang, nggak kemana-mana. Nah, biasanya ini berhubungan nih dengan masalah yang pertama, yang takut gagal atau ya malas sih sebenarnya itu. Sama berhubungan juga sama masalah yang terakhir, yaitu masalah nggak kenal diri sendiri. Nah, ini paling susah dan lama buat nyarinya. Sadar pun biasanya dengan cara yang unik.
Kayak lu udah ngelakuin sesuatu, ternyata pas udah di tengah jalan lu baru sadar kalau itu bukan gaya lu dan bukan keinginan lu. Mau dilanjutin ya capek, ditinggalin juga sayang banget. Nah, cari jati diri itu memang agak tricky sebenarnya. Makanya kebanyakan orang itu menyarankan buat lo nyari banyak hal baru dan mencoba hal baru itu dari usia muda. Bahkan ada yang dari masih kecil. Biar ketemu passion lo itu ke arah mana dan bisa didalamin lagi. Tapi sebenarnya banyak banget anak muda itu yang kurang aware sebenarnya sama masalah-masalah kayak gini. Jadi mereka tuh geraknya dengan tekanan atau bekerjanya tuh di bawah ketekanan. Kesimpulannya ya, itu semua adalah 7 kesalahan yang sering banget dilakuin anak muda. Melakukan kesalahan itu sebenarnya wajar-wajar aja ya, karena baru pertama. Tapi kalau lu udah ngulangin lagi itu sudah termasuk pilihan lu aja lagi. Nah sekarang, mumpung lo masih muda, mending lo mulai benerin 7 kesalahan itu dari sekarang daripada lo ntar nyesal pas tua.